Kabur bos. Juga kanca-kanca. Apa dicilik ke? Iso dicilik. Ora iso nak madhep rono iki. Koneksinya lambat ya. Internetnya lambat ya. Ngapunten nggih internetnya lendet padahal tekan file ya. Bentar. Apa anu bos, tethering HP musik bos. Anu niku Sofi. Beratnya ya. Nah. Passwordnya apa bos? Tiga. Orang nganggu kayak nah. Nggih. Nggih. Mriko. Mriko kelan tempel Pak nampan. Ada nih, sekedap ya. Ada tension.
Orang tak bantu kok ya wis. Heeh, senenge. Senenge sedhet. Eh? Ya ampun, aku kan presentasi sih. Pacar saya ini, pacar terbaru. Iya. Monggo kali disambi. Rasanya kan rasanya. Mbak, aku orang nyoba. Ayo kita ini Bapak tutup ke kantornya. Mbak mulai. Kita mulai ya, sambil dirahapi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kali disambi napa-napa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat hidayah taufiknya sehingga dapat berkumpul di ruang keterampilan SMP Negeri 3 Polandarjo ini dalam rangka pendamping individu saya selaku CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Salawat dan salam senantiasa teriring pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya. Bapak Subagio selaku pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Anang selaku Kepala SMP Negeri 3 Polandarjo yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 3 Polandarjo yang saya hormati pula. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada panjenengan semua pada kesempatan siang hari ini meluangkan waktu tenaga untuk membantu saya dalam menyelesaikan tahapan-tahapan di pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi di sini kita belajar bersama dari apa yang saya dapati di pendidikan sekitar 3 bulan ini. Semoga nanti bisa bermanfaat sharing kita untuk menyusun visi dari sekolah. Kemudian sekali lagi nanti saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu terkait dengan ini semua, karena nanti ada diskusinya juga. Jika saya ada kesulitan, mohon arahannya, bimbingannya untuk dibantu. Ngaten nggih Bapak Ibu? Yaitu visi dan prakasa perubahan sekolah. Visi bukan hanya sekedar impian. Terima kasih Bu. Visi bukan hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk menyampaikan dari tujuan yang lebih besar. Visi adalah tujuan utama atau gagasan utama yang melatar belakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Kalau kita kan di lembaga. Dalam perjalanannya, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita melampaui apa yang tampak di hadapan mata.
memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali kesempatan yang belum terwujud atau gali mimpi. Nah, tujuan kita adalah mendiskusikan visi dan prakasa perubahan. Di sini saya minta tolong teman, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, nah di sini saya ada guru bahasa Indonesia, kalau saya bahasa puisi nanti saya harus bagaimana, ini saya minta Bu Tiffany Cahya Andini untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Monggo Bu Fani. Tidak apa-apa, itu aja yang jangan bawa itu. Okay. Yang itu, Mbak Fani. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa, Bapak Ibu, pantun dari sahabat kita Ibu Tiffany. Oh ya, maaf, puisi dari sahabat kita Ibu Tiffany Cahya Andini. Ini memang spesial, bisa menghayati dari dalam kalbu, karena sekali lagi mungkin basicnya juga dari guru bahasa. Terima kasih Bu Tiffany. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dalam pendidikan guru penggerak emang banyak bahasa-bahasa yang baru, istilah-istilah baru juga Bapak Ibu, yaitu inquiry apresiatif, yang dikenal dengan appreciative inquiry atau AA, adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Nah, pendekatan ini memiliki tujuan adalah untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa yang akan datang. Nah, ini visi saya yang saya buat Bapak Ibu.
Jadi saya selaku CGP, terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli dengan lingkungan. Prakasa perubahan yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik SMP untuk khususnya mata pelajaran IPA. Nah, tahapan Bagja yang saya lakukan adalah, saya menjelaskan tahapan Bagjanya dulu. Yang pertama adalah B, itu buat pertanyaan utama. Di sini isinya pertanyaan nanti adalah dibuat untuk menentukan arah pendidikan, kekuatan atau aset atau potensi peluang, atau mendefinisikan tujuan. Kemudian memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Nah, ini biasanya 1 atau 2 saja secara redaksional. Yang kedua adalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Bagja A, yaitu ambil tindakan. Nah, isinya nanti, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan atau mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tahapan pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Yang kedua adalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini, apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, kecil atau besar, ataupun survei, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang kedua adalah tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memanai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Bagja C, jabarkan rencana. Isiannya nanti Bapak Ibu, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Yang kedua adalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Ini yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat dalam kegiatan ini. Siapa saja nanti yang terlibat. Yang kedua adalah tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas budaya belajar yang ada. Nah, dari apa yang saya sampaikan, tadi saya membuat visi di depan ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, saya jabarkan di sini.
di peserta didik religius, siswa yang memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Berkarakter siswa yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Kemudian, peserta didik yang unggul dan dalam prestasi, menghargai setiap potensi yang ada yang dimiliki dari siswa, karena siswa itu pasti punya potensi yang tidak sama. Mampu bersaing di segala bidang dan tangguh menghadapi segala tantangan. Berwawasan global, siswa yang memiliki pengetahuan lebih luas, baik akademik dan non-akademik, bisa diibaratkan pandangan atau sikap yang mendunia. Kemudian peduli lingkungan adalah siswa memiliki kesadaran intrinsik terhadap lingkungannya yang berupa tindakan yang dapat berdampak positif terhadap lingkungannya. Nah, saya sudah mencontohkan bagja ini Bapak Ibu. Jadi dari yang tadi saya sampaikan, pertanyaan ini tahap B-nya. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan agar bisa menumbuhkan minat kreativitas pada pelajaran IPA, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas agar memunculkan kreativitas peserta didik di kelas terkait dengan mata pelajaran IPA, kemudian mengapa peserta didik di kelas harus kreatif. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pentingnya pengembangan dan inovasi di proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik atau siswa kita. Melakukan literasi dari berbagai sumber terkait pembelajaran yang kreatif, menyusun strategi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyusun pembelajaran yang bervariasi. Ini contoh dari prakarsa yang saya buat. Ambil pelajaran. Nah, pertanyaannya atau pertanyaan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran? Siapakah rekan sejawat yang sudah menerapkan pembelajaran sebagai referensi kita? Kemudian, keahlian apa yang sudah saya miliki untuk mendukung kegiatan di kelas? Karena kita menciptakan sesuatu yang baru, maka kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Nah, tindakan yang saya lakukan adalah ini sama seperti tadi yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mencari contoh-contoh model pembelajaran. Kita kan sekarang daerah digitalisasi, jadi dengan berkata apa, di situ bisa muncul apa yang kita inginkan, kan gitu. Kemudian bisa menyajikan media pembelajaran yang menarik, dan terakhir adalah yang tindakan kita lakukan, bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar kreatif sehingga peserta didik tertantang untuk bernalar kritis. G. Gali mimpi. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika saya dapat melaksanakan pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas peserta didik saya di Mapel IPA? Bagaimana perasaan peserta didik ketika menyampaikan pikiran yang kritis di dalam kelas? Kemudian, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menumbuhkan kreativitas peserta didik di pelajaran IPA? Tindakan yang bisa dilakukan adalah satu, menciptakan ini suasana yang kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Sehingga kalau aman, nyaman, siswa mau dibuat model seperti apa, itu kita enak sebagai guru. Yang kedua adalah mendorong siswa agar selalu percaya diri, agar berani mengemukakan pendapat di depan kelas ini. Yang kreatif yang kita harapkan munculnya di sini ini nanti. Nah, yang ketiga, selalu konsisten menerapkan kegiatan pembelajaran yang selalu menantang siswa bernalar kritis. Ini salah satunya bisa dengan berdiskusi. Kalau kita ceramah, tingkat kreativitas untuk berdiskusi untuk bernalar kritisnya agak berkurang. Kemudian J, bagja, jabarkan rencana. Pertanyaan, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa
berapa lama target waktu untuk mendapatkannya, apa tolak ukur dari kreativitas peserta didik itu, bagaimana cara menyemangati usaha bersama dalam upaya mencapai kreativitas, karena saya yakin suatu saat itu kalau sesuatu hal dilakukan sama itu akan ada kejenuhan. Kemudian tindakan atau penyelidikannya adalah membuat metode atau model pembelajaran siswa untuk berdiskusi dan bernalar kritis, mampu menyajikan hasil pemikirannya di dalam kelas. Ini RPW kita atau modul ajar kita. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis hasil diskusi peserta didik. Ini hasil dari kreativitas anak tadi. Membuat jurnal berisi capaian dari pembelajaran peserta didik, kemudian memberi reward. Nah, ini reward ini yang kemarin kita diskusikan agak lumayan ya. Ini sebenarnya tidak boleh, dan gitu. Kalau dalam iklim budaya positif. Tapi nanti kita juga minta masukan Pak Bagio, kalau itu untuk mematik siswa, itu sebenarnya bagaimana kan gitu. Nah, yang terakhir adalah aktor eksekusi. Siapa saja yang saya libatkan untuk menyusun pengembangan pembelajaran kepada yang meningkatkan kreativitas siswa. Kita sekolahnya kecil, sebenarnya kalau besar itu kita kolaborasi dengan teman sejawat yang serumpun, itu malah lebih enak untuk membuat kreativitas kan gitu. Yang kedua, kapan usaha melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas ini? Istilahnya lebih cepat, lebih baik. Siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam melaksanakan kegiatan? Kalau kita kerjakan sendiri, kita salah di mana, kurang apa, kita tidak akan tahu. Kemudian, bagaimana melaporkan penerapan hasil kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Siapa yang akan membantu mendampingi saya ketika ada kendala atau kesulitan terkait proses pembelajaran tersebut? Ini pertanyaannya. Tindakannya adalah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan teman sejawat, apalagi kalau serumpun, misalkan IPS ya dengan IPS, itu kan lebih enak nanti. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas siswa secara konsisten dan berkelanjutan, mengajak kepala sekolah dan teman sejawat untuk masuk kelas. Nah, ini supervisi, melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengajak rekan sejawat untuk melakukan kegiatan yang sama. Jadi kita minta refleksi dan juga menggandeng sahabat kita. Kemudian membuat fokus diskusi dan pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua siswa serta pihak-pihak yang terkait. Ini tahapan bakja Bapak Ibu. Nah, dari yang saya sampaikan itu, sebenarnya visi saya yang saya sampaikan itu sudah ada keterkaitan dengan visi sekolah. Ini visi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Tadi saya menyampaikan religius, sudah ada. Kemudian unggul dalam iptek, prestasi masuk. Kemudian menjadi generasi yang mandiri, peduli lingkungan, itu kan muncul intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan visi dari saya selaku calon guru penggerak dan visi sekolah seperti itu, nah di sini Bapak Ibu kita nanti bersama-sama untuk menyusun bagaimana membuat visi sesuai dengan prakasa perubahan kedepannya seperti yang disampaikan dari Pak Bagio tadi. Nah, di sini sudah ada kalimat penumpang. Nah, di sini ya Bapak Ibu, yaitu kita memimpikan murid yang, nah itu tugas Bapak Ibu, bisa dibagikan sticky note-nya, ya, yang hijau. Satu dulu, yang hijau dulu, nanti beda warna biar enak.
Nanti pertanyaan kedua, kita satu-satu dulu aja ya, Bapak Ibu, biar enak. Kita memimpikan murid yang bagaimana atau seperti apa? Nah, di sini saya memberikan contoh. Kita memimpikan murid-murid yang soleh, solehah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Jenengan harapkan tuh murid kita itu yang seperti apa atau yang bagaimana? Monggo ditulis. Paling atas dulu. Nggih, yang paling atas dulu, Bu. Satu-satu. Nggih, kersane nanti biar nggak kecampur. Kalian ditempelkan. Nggih. Yang ujung sini yang menempelkan Bu Ratna nggih, yang termuda. Sama sini Bu. Bapak Ibu tadi seperti pesannya Pak Kepala nggih. Kita jujur, kita memimpikan anak yang kayak apa sesuai dengan kondisi SMP Negeri 3 Polan Harjo. Nggih. Pak Anang itu masih terbawa ke Malang, Pak. Hari ini sudah 2 kali menyebut ke Malang nih, Pak. Kalau begitu Mas. Terus nanti Pak Jum per nomor nanti terus disimpulkan. Oh, langsung Pak, nggih. Jadi semua simpulkan. Nomor 1 kita memimpikan murid kayak apa? Simpulkan. Oh, nggih. Kesepakatan. Oke, tapi langsung atau nanti, Pak? Maksudnya? Monggo terserah. Oh, nggih. Teknisnya monggo. Yang sudah nanti Bapak Ibu bisa saya bantu. Oh, udah digeser. Oh, nggih, Bu. Yang sama dijadikan satu aja sekalian berat. Nah, nanti kita simpulkan biar lebih enak. Jika ada kata-kata yang intinya hampir mirip. Oh iya. Oke. Saya bacakan nggih Bapak Ibu. Biar nanti kita satu selesai ngaten nggih. Kita memimpikan murid yang beradab, beretika, religius, dan mandiri, berakhlak mulia, religius, berprestasi, santun, kreatif, mandiri. Memimpikan murid yang soleh-solehah, murid yang disiplin tinggi, tekun, rajin, ber-IT bagus. Saya memimpikan murid yang beriman dan berakhlak mulia, memiliki kecerdasan yang sesuai dengan kondisi zaman, peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin dan mandiri serta peduli. Murid yang saya harapkan murid yang mempunyai adab dan sopan santun yang baik, semangat dalam belajar, disiplin. Nah, ini intinya hampir mirip Bapak Ibu. Yang pertama adalah memiliki akhlak mulia. Kemudian Mandiri. sebentar, disiplin, mandiri, berprestasi. Itu intinya. Bisa diorek-orek dulu Bu Ratna. Pakai orek-orekan. Disiplin, berprestasi. Nggih. Jadi berakhlak mulia, mandiri, disiplin dan berprestasi. Oke, itu untuk yang kalimat rumpang pertama ya Bapak Ibu, kesimpulannya. Kemudian kalimat rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, monggo yang sticky note orange. Oh, tulisan rencana kuning. Oh iya di sisi.
Singa ini Pak. Ya ini saya kasihkan contohnya, ya ini hanya sekedar contoh ya. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini hanya sebagai contoh. Ini kita percaya bahwa murid adalah monggo. Ini atas pendadaran ini. Kados isine puisi wau Pak. melihat pantai liap, pantai pundi wau dan lain-lain sebagainya. Tapi itu melihat Indonesia. Tempel. Nggih, mungkin yang baca saya, Bu. Nggih. Ini saya bacakan yang paling atas. Murid memiliki kemampuan sendiri-sendiri, seperti kertas putih. Murid adalah anak yang memiliki bakat dan kemampuan masing-masing bisa diubah melalui pendidikan. Manusia yang mempunyai potensi yang bisa kita gali dan kita bantu mengembangkannya. Memiliki bakat yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda pula. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki bakat masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu diasah sesuai dengan kemampuannya. Berarti poinnya Bu Ratna, yang pertama adalah murid memiliki bakat masing-masing sesuai dengan yang diminati. Bakat. Ini Bu, murid memiliki karakter yang berbeda. Memiliki. Tapi intinya sama dengan bakat ini. Memiliki karakter yang berbeda yang dapat dikembangkan. Terus yang kesimpulan yang selanjutnya seperti kertas putih. Jangan itu. Jangan seperti kertas putih. Sudah ada tulisannya tapi transparan. Tinggal menempel. Nah ya, maksudnya. Jangan. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ting. Nah, enam betul. Terus tak coba kayak tenang. Contohnya ini, saya contoh saja. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Lah monggo dari Bapak Ibu nanti bebas itu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Aduh, jatuh.
Pendidikan karakter, adab sopan dan santun menurut ya lah. Ini kan ada sama ini. Ternyata ini banyak yang sangat mirip ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Yaitu pendidikan karakter, sopan dan santun, mengutamakan disiplin, pendidikan karakter, peningkatan religius, pendidikan karakter, disiplin dan karakter, pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila, pendidikan karakter menuju kebaikan, disiplin, sopan santun, dan berakhlak mulia. Ini sebenarnya sama Bapak Ibu, kalau kita tarik benang merahnya adalah pendidikan karakter. Sudah Bu Ratna? Ya. Pendidikan karakter kan. Iya. Kemudian kita sampai di nomor 4 sekarang ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana atau apa. Nih, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah saya kasihkan contoh. Nah ini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Itu hanya sebagai contohnya. Ini kalimatnya yang keempat ini ya Bapak Ibu. Yang warna apa Bu? Yang belum? Salam. Oh, ini salam lah. Tak kira pink. Oranye kira orange. Kayak tidak lolos buta warna ya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bun Mbah. Nggih. Tempat dan lingkungan tumbuh berkembang yang terbaik, menuntun menuju bahagia dan keselamatan. Membutuhkan bimbingan dalam hal pendidikan karakter, sekolah tempat belajar mencari ilmu dan tempat bersosialisasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akan mendapat pendidikan dan pengajaran yang sesuai, pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, pendidikan untuk meraih cita-cita, murid ingin menggali ilmu, merangkai sebuah masa depan. Ini agak banyak ini. Tapi intinya Sebentar, ini intinya sebenarnya di poin ini. Mereka akan mendapat pendidikan yang baik. Sama dan bahagia. Sebentar mana tadi? Baik. Ini menuju bahagia dan keselamatan. Ini ya Bu Ratna, saya bacakan ya. Mereka akan mendapatkan pendidikan yang baik, menuju bahagia dan keselamatan untuk meraih cita-cita. Nah.
Semangat ya Bapak Ibu, masih ada 2 lagi. Oke, mental lek ujian nih. Oh, ujian. Ujian. Ya. Sebenarnya tahapan menyusun visi ini yang seperti ini yang seharusnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, saya ulangi ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, nah saya berikan contohnya di sini. Nih, saya dan guru yang ada di sekolah, saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Yo wis kuwi ae. Wis kuwi ae. Ini contohnya. Goblok. Ada di samping ya, kata ngombe. Monggo Pak Bagio. Semangat Pak Dimas. Sedap, sedap. Punten, Pak. Oh gitu. Saya bacakan nggih hasil dari Bapak Ibu semuanya. Untuk memberikan ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing, menuntun membimbing murid menuju keselamatan dan kebahagiaan, membimbing siswa dalam mencapai tujuan hidup sesuai potensinya, membimbing siswa untuk mencapai cita-citanya, membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan, membimbing dan membantu mereka mencapai apa yang diinginkan, cita-cita, sehingga yakin akan memulai pendidikan yang baik, perlakuan yang memperhatikan perbedaan, toleransi ini dapat membimbing peserta untuk menjadi manusia yang bahagia. Ini kesimpulannya adalah benar. Ini menuntun dan membimbing, Bu Ratna. Oke. Menuntun dan membimbing murid menuju keselamatan, memperoleh pendidikan yang baik, Terus dan menghargai perbedaan. Pendidikan memang menuntun Pak Bambang prosesnya. Ini Kak Pak, kalimat rempang terbaru ini Kak Pak. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, nah ini, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, aneh. Oke. Oke. Sujudnya tak kayak kepean. Loh, entek. Berarti saya tidak ngepek ini. Saya ulangi ya. Wah, itu enggak. Nah, ya, kalau semua kepean nanti tidak kreatif itu namanya. Makanya kepeannya hanya sampai sini. Ini, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswanya maksudnya. saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, berarti kan ke anak kalau seperti ini. Oh, ke gurunya Pak. Oke. Dan guru lain saya paham bahwa ya berkomitmen untuk membangun potensi murid dan
Yang terakhir minta tolong Pak Dimas membacakan nggih. Ya. Kan inilah yang namanya kolaborasi. Membacakan. Dibacakan. Kasar cerita tuh. Cocok sebenarnya. Anu, Kasar mau membacakan. Biasa. Pertama, saya perlu memberikan pembelajaran yang optimal kepada peserta didik sesuai minat yang dimiliki. Siswa perlu dibantu untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan potensi siswa yang ada meskipun berbeda. Saya harus menggali potensi siswa sesuai dengan keberagaman yang dimiliki. Selanjutnya, berkomitmen untuk selalu mendampingi siswa saya dalam mencapai cita-citanya. Selanjutnya, bahwa sebenarnya masih banyak keunggulan siswa yang harus digali. Selanjutnya, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan siswa. Selanjutnya, akan berkomitmen untuk membantu mewujudkan harapan kita bersama. Terakhir, mempunyai komitmen untuk mendidik dan mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan siswa. Oke, terima kasih Pak Dimas. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari Bapak Ibu? Bu. Mengembangkan potensi yang berbeda-beda. Oke, saya tulis dulu sebentar Bu Uta. Mengembangkan potensi, menggali dan mengembangkan potensi yang ada siswa yang berbeda-beda. oke, menggali dan mengembangkan potensi siswa yang berbeda-beda Menggali dan mengembangkan potensi siswa yang berbeda-beda. Alhamdulillah, kalimat rumpang telah terselesaikan sementara Bapak Ibu. Kemudian masih ada di tahapan yang selanjutnya. Nah, ini kita harus merumuskan, ya, terwujudnya. ya, dari kalimat rumpang ini tadi. Monggo dari Ini saya bacakan yang pertama tadi, hasil yang pertama tadi, keinginan kita siswanya ingin seperti apa. Setelah ditarik kesimpulannya dari jawaban nomor 1 itu, kita menginginkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan berprestasi. ini berarti Berarti dibentuk visinya, berarti terwujudnya yang orang-orang saya Bu, jadi boleh saya ini. Ya. terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, Monggo kalian disambi. disiplin, dan berprestasi. Nah, ini
Ini saya tuliskan di sini ya Bu ya. Terwujudnya Peserta didik peserta didik yang berakhlak mulia, yang berakhlak mulia, mandiri, mandiri, disiplin, dan berprestasi. Seperti ini Bapak Ibu, tempatnya belum. Orangnya, uangnya juga iya, Bos. Sebentar. Saya bacakan hasil dari kesimpulan kalimat rumpangnya ya Bapak Ibu. Yaitu ayah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan berprestasi. Apakah disetujui hasil diskusi kita pada siang hari ini? Pak Dimas? Oh, Pak Akasa, Dimas Akasa Putra nih. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini hasil kesepakatan kita bersama dari apa yang kita diskusikan. Nah, closing statement dari saya selaku CGP adalah visi adalah maps atau peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Demikian dari hasil diskusi dari pemaparan dari saya selaku CGP Angkatan 10 Bapak Ibu. Terima kasih atas diskusinya, kolaborasinya pada kesempatan yang baik ini. Apabila dalam penyampaiannya nanti ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Ju. Sebenarnya masih ada satu Pak. Nggih. Bapak Ibu diajak untuk prakarsa Perubahan. Oh iya. Prakarsa perubahan dari apa coba yang disepakati. Nah, Bapak Ibu, Oke. cara mencari atau cara mewujudkan prakarsa perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan itu dari sini, dari visi ini. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, untuk menciptakan akhlak mulia anak, itu prakarsa perubahannya apa? Identifikasi langkahnya. Nah, itu nanti menjadi misi. Seperti itu. Tetapi ini nanti kami serahkan ke Pak Ju. Mau sekalian hari ini atau di luar, monggo kami derek. Yang jelas nanti kami minta Pak Ju, nanti ini kan baru visi. Terus prakarsa perubahannya itu nanti menuju ke visi. Nah, yang nanti yang diserahkan itu sudah komplit. Ada kesepakatan visi ini, kemudian ada kesepakatan prakarsa perubahan. Apa sekalian aja? Bentar Bu. Prakarsa Kalau perubahan. sekalian enaknya sholat dulu daripada kepikiran sholat. Iya. Karena ini nanti kan Bapak Ibu harus mengidentifikasi banyak. Lain kali ya. Akhlak mulia, akhlak mulia Oke, itu akhlak kepada alam, akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada sesama, banyak di sub elemen profil pelajar. Berarti kemudian yang mandiri juga sama, disiplin juga sama, berprestasi juga sama. Nah, itu nanti buat prakarsa perubahan. Identifikasi.
Apa ini? Pun kula derek. Nggih, kesepakatan dari Bapak Ibu pripun? Di nanti prakasa perubahan kita susun di lain waktu kan nggih. waktu mawon Pak, bisa kan? Kula derek. Yang jelas nanti yang harus diselesaikan, yang harus dilaporkan ke Pak Kepala Sekolah dan saya itu Sudah komplit utuh. Visinya, Sudah kesepakatan ada visi, ada prakarsa perubahan visinya. Prosesnya gimana? Pripun? Prosesnya Ini. pembentukan misi, karena misi itu adalah suatu program yang ada di sekolah, dan itu program itu membuatnya banyak langkahnya seperti yang tadi kita Atau langsung Ya, hasil akhirnya Pak ya? Bukan itu identifikasi prakarsa perubahannya. identifikasinya. Ini belum masuk ke sekolah loh. Belum, Nah, ini masih itu nanti kan kebijakan sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan tim manajemennya mau menerima, mau menggunakan itu ya silahkan, tidak pun juga nggak masalah. Tetapi proses untuk menuju visi dan misi itu harus melalui proses Prakarsa perubahan. prakarsa Oh, perubahan. nggih. Jadi tidak terus ini nanti langsung diserahkan ke kepala sekolah, Pak, besok visi misinya diganti ini enggak. Itu urusan manajemen sekolah. Tapi proses untuk membuat ke situ harus melalui tahapan. Monggo nanti kami serahkan ke Pak Jumadi, mau dibuat hari ini sekalian atau di lain hari, monggo silahkan. Yang kalau sudah ada jadi visi, kesepakatan visi ini, kemudian ada prakarsa perubahannya, baru nanti diserahkan ke Pak. Oh, nggih. Hasilnya. Nggih. Sama saya. Monggo. Bi, basisan. Next time, di lain Lain waktu waktu. kayak teman-teman sudah. Ya wis. Nggih, Pak, gitu. Ya? Nanti tekniknya gampang. Di lain waktu kita seperti ini, terus mengidentifikasi Iya, tadi dari dalam visi. waktu cepat, nanti hasil identifikasi diserahkan ke kepala sekolah. Nggih. Nggih, terima kasih. Ngaten nggih Pak Yang Bagian. penting untuk laporan ke penjenengan sama Pak Bagiannya itu sudah ada. Utuh. prakarsa Ya, perubahan sudah ada. perubahannya. Oh, nggih. Ngaten ta Pak nggih? Oh, nggih. Nggih. Jadi niki Lain hari. nggih. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, kami berharap proses ini menjadi sesuatu yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa digunakan untuk manajemen sekolah, untuk melihat, untuk mengevaluasi, menganalisis apakah visi SMP Negeri 3 Polan Harjo itu sudah berpusat kepada peserta didik atau belum. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat, bisa dievaluasi. Nah, untuk kedepannya nanti mungkin bisa menjadikan satu masukan untuk manajemen sekolah, terutama untuk kepala sekolah terkait dengan perumusan visi dan misi sekolah. Harapannya visi dan misi sekolah itu berpusat pada peserta didik, sehingga orientasi kita nanti juga semuanya berpihakan ke peserta didik. Tetapi jangan ditinggalkan Bapak Ibu, budaya kearifan lokal, SDA, SDM-nya yang ada di sekolah juga dipertimbangkan. Karena apa? Kalau kita hanya mengacu pada visi angan-angan yang muluk-muluk, tetapi tidak disesuaikan dengan kondisi kemampuan SDM, SDA-nya, lingkungan sekolah, budaya sekolah, kearifan lokal sekolah, itu juga berat. Sehingga itu juga perlu dipertimbangkan untuk merumuskan satu visi. Jadi walaupun kita berpusat kepada peserta didik itu yang paling utama, tetapi juga daya dukungnya itu juga harus mendukung, baik dari lingkungan sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah, termasuk budayanya, kearifan lokalnya dan lain sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan. Bapak Ibu, kami mengaturkan terima kasih banyak. Kegiatan ini bisa berjalan walaupun belum selesai. Nanti kami serahkan ke Pak Jumadi untuk terselesainya itu, termasuk nanti sampai di Prakarsanya. perubahannya seperti apa. Nanti monggo kami percayakan ke Pak Jumadi dan Bapak Ibu semua. Dan saya yakin Bapak Ibu berharapnya hanya satu,
gimana yang terbaik untuk sekolah ini. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dan saya kebetulan memang kami ada di luar SMP 3 Tulung, tetapi di 3 tetapi kami juga berharap mudah-mudahan ke depan yang paling dekat ini Pak Jum dan Bapak Ibu yang lainnya juga monggo, yang kemarin bisa 2 rombel, yang kelas 10 itu ya kelas 7 ya, minimal 2 rombel juga. Amin. Jadi harapannya seperti itu, sehingga lembaga ini monggo dibesarkan, dimajukan. Salah satunya juga saya yakin dari Bapak Ibu semua nanti yang akan bisa membesarkan lembaga ini. Karena kami jujur, kami dari lembaga swasta Bapak Ibu, kami di SMK Muhammadiyah, dan itu pengorbanan kami juga besar di situ. Ya carane dapat didik itu juga susah. Tapi kalau di swasta kan ibaratnya sing plakas sak gelem dhewe kan ngoten. Ora manut juknis. Jadi belum PPDB ya sudah daftari, ini statusnya titip. Itu trik-trik aja Bapak Ibu. Tapi itu nanti ya kita kembalikan, karena tadi kami sudah ngobrol dengan Pak Kepala adanya dilema etika.